Selamat datang di Liputan Amtok, saudara, saya Reno Reksa. Sekarang kita ada di bulan Agustus dan menjelang upacara kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus mendatang yang khusus baru di tahun ini diadakan di dua tempat, begitu, di Jakarta dan juga di Ibu Kota Nusantara. Nah, berbicara soal Ibu Kota Nusantara atau IKN ini menarik untuk kita ulik. Kita selalu berbicara soal progres pembangunannya bagaimana, fasilitas yang sudah tersedia itu apa saja, tetapi bagaimana sebetulnya perspektif masyarakat melihat IKN ini. Tetapi saya di kesempatan kali ini secara khusus akan mendalami soal bagaimana sih Gen Z ini yang biasanya terkenal dengan yang harus pendekatan-pendekatannya harus lebih adaptif lah ya, melihat IKN ini seperti apa. Nah, saat ini saudara, saya sudah bersama dengan Mas Zaghi, ini merupakan founder ya, CEO dan co-founder dari Beyond yang melakukan penelitian terkait dengan persepsi atau bagaimana IKN ini di mata Gen Z. Betul ya, betul. Mas Zaghi ya? Ya. Saya sudah kantongi beberapa, kantongi gila nggak tuh bahasanya, udah mulai kayak Gen Z juga ya. Udah ada hasilnya yang aku punya nih, Mas Zaghi. Tapi sebelum ke hasil, aku pengen tahu dulu proses ngambil data, ngambil sampling, mengingat ini Gen Z, itu ada hal-hal yang unik tidak, Mas Zaghi? Iya, jadi pertama kita kan harus memahami dulu karakter Gen Z ya, gitu kan. Terlebih dengan IKN itu kan sesuatu yang menurut teman-teman itu penting nih, gitu kan. Jadi kita harus masuk bagaimana kita berbicara yang penting-penting dengan Gen Z dengan frekuensinya kurang lebih. Nah, kita akan mencoba mensusun nih. Pertama kan kita membutuhkan kira-kira bahasa mana yang cocok untuk Gen Z. Kita tahu kan setiap bahasa generasi itu beda-beda gitu kan. Even sekarang yang Gen Alpha udah punya bahasanya masing-masing kurang lebih gitu kan. Kalau Gen Z ini punya karakter yang memang unik tapi harus kita selipkan juga substance-nya kurang lebih. Nah, dari proses pencarian data itu kita melihat nih kira-kira pandangan mereka terhadap IKN itu seperti apa. Kita harus mulai dari rencana pemerintah dulu. Dari rencana pemerintah kita buatkan sesederhana mungkin. Terus kita tanyakan kepada mereka. Nah, sebelum menanyakan kepada Gen Z ini, kita harus deket dulu kan. Kita tanya nih yang lucu-lucu. Kamu ganteng atau cantik sih? Itu ada di pertanyaan? Ada di pertanyaan. Gila. Itu buat nanya dia laki-laki atau perempuan. Oke. Nanya status nih. Kamu lagi sendiri nggak? Jawaban dia single and ready to mingle. Berarti dia lagi jomblo kurang lebih gitu kan. Terus ada yang jawabnya married gitu kan. Nah, jadi bahasa-bahasa kayak gitu biar kita dekat dulu sama mereka. Karena ketika kita tidak dekat dengan mereka, otomatis kan agak sulit nih untuk kita bisa berinteraksi, apalagi untuk membicarakan hal-hal yang penting. Betul. Yang paling bagus itu adalah mensederhanakan bahasa-bahasa yang penting itu untuk bisa dinikmati semua. Ini kan tantangan sendiri tuh kan, kalau kita ngomong IKN itu kan, waduh, bahasa-bahasa kan dewa banget kan. Gimana tuh? Menyederhanakan ada kesulitan tidak teman-teman dari Beyond? Iya, jadi kita pertama harus juga melihat pokok-pokok yang paling penting ya dari IKN. Kita harus uji prinsipnya tuh seperti apa. Citra dari IKN itu bagaimana. Target-targetnya, KPI pemerintah, tahapan-tahapannya gitu kan. Nah, kita coba melihat dari situ, kita akan coba buatkan sebuah close option, di mana teman-teman itu ketika kita tanya sudah ada jawabannya. Jadi mereka tinggal memilih gitu kan. Jadi kita menggunakan metodologi mix nih di sini kan, campuran antara kualitatif dan juga kuantitatif. Kalau untuk yang kuantitatif untuk secara umum, kalau kualitatif untuk hal-hal yang sekiranya itu spesifik, kita harus bisa deep dive pertanyaannya gitu kan. Betul. Nah, di situ kita menyasar. Kalau Gen Z di Indonesia itu kan ada 75 juta sekian. Kita pakai berarti ini samplingnya nggak cuma yang di Jakarta ya? Gen Z di Jakarta enggak semuanya? Ya, gitu kan. Jadi galat kita 5% gitu kan. Untuk kepercayaan yang 95%. Dari situ hitungan kita, minimal itu kan 370, tapi responden kita 470. Berarti lebih dari yang distandarkan ya sebetulnya ya? Gitu. Jadi udah lebih daripada standarnya. Kita di situ menggunakan platform online untuk bisa menggali pertanyaan gitu kan dalam kurun waktu sekitar 3 hari gitu kan. 3 hari 470. 3 hari 470 gitu kan. Karena kita lihat nih teman-teman itu animonya sudah mulai tinggi terhadap IKN karena udah dekat-dekat 17 kan. Gitu. Jadi 17 maksudnya 17 Agustus. Gitu. Jadi kita ambil kemarin tuh di sekitar 3 sampai 5 Agustus kita ambil datanya gitu kan. Kita ambil datanya kepada teman-teman semua gitu kan. Ternyata kita dapat nih profil responden kita dari 470 orang itu dominannya laki-laki gitu kan. Sekitar 59%. Lalu
anak muda itu 20 sampai 21 tahun nih yang mengisi kita. Itu rata-rata masih di mahasiswa gitu kan. Tapi yang minor itu udah bekerja sebagai PNS dan juga sebagai private gitu. Nah, selain itu ini berarti yang kelahiran 1997 gitu ya. ya. 97-an gitu kan. Iya. Terus setelah itu kita lihat lagi kira-kira salary mereka tuh kayak gimana sih gitu kan. Yang udah kerja ya. Iya, nah tapi untuk bertanya seperti itu juga, kita juga nanyanya hati-hati tuh kepada teman-teman Gen Z. Gitu sensitif kan. juga tuh. Nah, sensitif juga kan. Aku kalau ditanyain berapa gaji juga, siapa yang tanya nih? Iya, kita nanyanya juga sama. Iya. Sensitif nih pertanyaannya, tapi pingin tahu sih gitu kan. Jadi harus ada nadanya juga tuh di situ gitu kan. Iya. Kita pakai komanya gitu kan. Jadi karena online ya, online dong gitu kan. Iya. Karena orang kan sekarang kalau misalkan ketikannya aja terlalu datar, dia udah wah ini orang marah nih nanya ke kita gitu kan. Jadi emang unik sih untuk survei ini gitu kan gitu. Jadi challenge-nya di situ ya. Challenge-nya di situ sih untuk kita bisa mendapatkan datanya. Nah, pertanyaan juga gini, kalau kita ngomong soal IKN itu kan sebenarnya kan gini, Mas Zaki. Ini IKN, ibu kota negara yang khusus pemerintahan nih. Kok anak muda yang disasar? Kenapa? Kok bukan yang sudah kerja misalkan atau yang sudah karena mungkin ini ibu kota pemerintahan berarti ASN yang sudah bekerja atau seperti apa? Ya, jadi seperti ini. Kalau kita lihat roadmap pemerintah kan mereka membagi menjadi 5 tahapan untuk bisa memindahkan gitu ya teman-teman ke IKN gitu kan. Kalau kita lihat juga maksimalnya itu kurang dari 2 juta nih yang akan ada di IKN secara populasi gitu. Kalau lihat dari pembangunan sendiri gitu kan, tahap 1 nih lagi dibangun kan 2003-2024 gitu kan. Lalu mau lanjut lagi tahap 2, lalu lanjut lagi ke tahap 3 sekitar 10 tahun dari sekarang. Kalau kita lihat tahap 1 dan tahap 2 itu kan baru fokus membangun inti dari kawasan itu sendiri gitu intinya kan. inti Dari IKN. Nah, setelah itu berarti kan ada perluasan fasilitas. Otomatis itu akan ada partisipasi dari publik untuk bisa datang ke IKN gitu kan. Entah itu yang membangun IKN secara private, yaitu ada pebisnis yang datang gitu kan. Atau misalkan ada beberapa keluarga yang sudah ada tinggal di sana gitu kan. Dan itu kalau kita tarik lagi ke generasi apa? Jawabannya adalah generasi Z gitu. Jadi kita sudah mempersiapkan kira-kira nih IKN di mata Gen Z berapa tahun ke depan tuh seperti apa gitu kan. Nah, kita pingin tahu apa yang sudah direncanakan oleh pemerintah itu sesuai nggak dengan apa yang diinginkan oleh teman-teman sekarang gitu. Oh, jadi karena Gen Z itu nanti di masa depan yang akan dalam tanda kutip bisa dibilang, oh ini yang akan ninggalin tuh mereka kok. Yes. That's why Mas Zaki dan kawan-kawan bikin survei ini supaya pemerintah notice, oh pengennya yang masa depan begini nih. Betul. Kayak gitu berarti tujuannya. Betul. Makanya kita sasarnya Gen Z, nggak milenial kurang lebih. Karena milenial itu kan udah ada yang sudah ditugaskan di sana kurang lebih kan dalam waktu beberapa tahun ke depan. Tapi setelah IKN itu sudah develop, sudah mencapai tujuan-tujuan pembangunannya gitu kan, pasti publik akan datang. Di saat itu harusnya pembangunan itu kan sesuai dengan karakter yang sekarang gitu kan. Jadi kita dalam arti teman-teman Gen Z gitu maunya kan. Yang sekarang karena mereka yang akan live in there gitu kan. Gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman udah merasa dilibatkan, mereka kan ada timbul sense of belonging. Makanya kita pingin tahu karakteristik Gen Z yang ada di Indonesia terhadap IKN itu seperti apa. Jadi kita mau menyasarnya itu khusus di Gen Z gitu. Oke. Makanya saya nggak masuk dalam daftar responden yang dibikin oleh Mas Zaki. Karena saya masuk ke milenial. Sebenarnya nggak jauh-jauh amat sih Mas. Cuma ya selisih 2 tahun lah. Bisa lah jadi responden sebetulnya. Boleh. Setelah 17-an. Oke, Mas Zaki, gini. Yang tadi aku udah bilang di awal, aku udah kantongin, ini juga dibocorkan sama Mas Zaki juga hasilnya. Ada beberapa data yang udah aku bikin di situ ya. Aku lihat yang pertama adalah soal berapa banyak sih dari 400 tadi berapa tadi? 470-an yang disurvei oleh teman-teman Beyond. Ada berapa sih yang mau pindah ke IKN? Boleh tolong dibantu tampilkan teman-teman. Ada berapa persen yang mau pindah ke IKN? Ini grafik yang pertama ini. Nah, maukah Gen Z pindah ke IKN? Ternyata hasilnya segini, bener gak? Iya, 60% setuju, 40% mau, itu, 40% masih belum mau. Iya, betul. Nah, penjelasannya gimana nih? Kenapa kok masih ada yang nggak mau juga ternyata? Ya, jadi 470 responden yang kita dapat, 60%-nya itu mereka setuju dengan adanya IKN dan mau ke IKN gitu kan. Tapi dari 60% itu, 45%-nya itu memang melihat IKN itu sebagai peluang bisnis dan karir buat mereka. Kurang lebih. Sorry, 45% dari 60% yang mau pindah ini ya? Iya, betul. Okay. 15%-nya itu teman-teman ASN atau teman-teman yang sudah ada kewajiban untuk tinggal di IKN. Jadi, whether you like it or not, you have to harus move. Berangkat, gitu kurang lebih kayak gitu. Itulah dari 60% tadi. Nah, kalau 40% tadi yang belum mau gitu kan, itu karena
mereka itu belum mendapatkan informasi yang cukup. Jadi mereka belum bisa memastikan apakah dia mau atau enggak. Karena ketika kita tanya, kalau kondisinya seperti ini IKN, mereka mau atau enggak gitu kan. Oh, mereka memilih nih, kira-kira mereka suka yang mana tentang IKN, kurang lebih kayak gitu. Kondisinya kayak gini tuh yang sekarang lagi dibangun atau nanti masa depan 2045? Masa depan dari roadmap yang ada di pemerintah sekarang. Itu kan pemerintah sudah ada one map policy-nya kan. Jadi kita coba beritahukan nih kepada teman-teman Gen Z, pemerintah sudah punya roadmap seperti ini. Kira-kira teman-teman suka yang mana gitu kan. Gitu. Jadi dari 60%, 45% memang mereka membaca ada sesuatu yang bermanfaat buat mereka, tapi yang 15% ya udahlah ya, gue harus pindah nih. Gitu ya. Itu tadi yang dari alasan apakah mau pindah. Kita bergeser ke grafik yang kedua, teman-teman, tolong dibantu ditampilkan. Ini juga motivasi. Motivasi sebenarnya kalau mau pindah nih kenapa sih? Nah, ini dia alasannya. Beda-beda tipis ya, 40% sama 39%. Dan kemudian ada cukup jauh itu ya, ada peluang bisnis, kemudian karir dan seterusnya. Terkait hal ini gimana? Jadi gini, kita kan melihat motivasi mereka mau berangkat ke IKN itu seperti apa. Ternyata mereka itu melihat adanya peluang bisnis dan juga peluang pekerjaan atau karir yang jelas di sana, itu mereka tertarik tuh gitu. Jadi kalau misalkan belum ada peluang bisnis atau pekerjaan yang kurang lebih belum jelas untuk mereka, ya jawabannya 40% tadi orang-orang kayak ya udahlah nunggu dulu aja gitu kan gitu. Nah, kalau kita lihat lagi, kita kan juga menawarkan kalau dari segi kesehatan, terus dari segi hal-hal fasilitas lainnya gitu kan, itu berpengaruh gak sih buat mereka gitu kan. Balik lagi, Gen Z itu kan butuh dari segi keekonomian, butuh kepastian kesejahteraannya mereka, terutama dari pekerjaan. Jadi mereka lebih cenderung motivasinya itu karena adanya peluang bisnis dan juga karir untuk mereka di IKN. Gitu. Nah, kalau kita lihat tadi di grafik yang tadi kan ada juga faktor kondisi Jakarta yang masuk di situ. Itu kenapa itu? Jadi gini, kalau kita lihat teori pemindahan ibu kota ya di suatu negara, itu di negara-negara lainnya, itu kan harus ada kondisi saat ini ibu kotanya itu apakah masih memungkinkan untuk terus di situ atau enggak, kurang lebih kayak gitu kan. Nah, jadi kita menawarkan juga kepada teman-teman bahwa kondisi Jakarta seperti ini nih gitu kan. Apakah ini menjadi motivasi teman-teman untuk meninggalkan Jakarta atau enggak, kurang lebih. Nah, ternyata jawabannya adalah mereka lebih fokus untuk melihat sesuatu di ibu kota itu untuk peluang bisnis dan peluang karirnya buat mereka gitu. Mereka nggak peduli kondisinya di Jakarta seperti apa. Gitu. Mau macet, mau polusinya yang parah gitu, mereka nggak peduli sebetulnya. Jadi mereka hanya peduli peluang bisnis dan karir buat mereka di IKN seperti apa, baru mereka mau berangkat ke IKN gitu. Oh gitu ya. Kondisi lingkungannya juga masuk apa ya, maksudnya kalau kondisi Jakarta berarti kan kita mungkin kondisi trafiknya, kondisi udara ya. Kalau Jakarta jujur aja lah ya, kondisinya kita tahu semua. Itu nggak masuk mungkin tapi hanya sekitar 7% kalau saya nggak salah lihat tadi ya. Jadi Gen Z itu memang tujuan utamanya adalah untuk mencari ekonominya kan. Jadi peluang bisnis dan peluang karirnya itulah yang menjadi peran penting, drivennya mereka untuk pergi ke suatu lokasi gitu kan. Karena kalau misalkan kondisinya nyaman, segar dan lain sebagainya, tapi tidak ada peluang bisnis dan karir buat mereka, ya udah mereka itu namanya bukan Gen Z tapi kehidupan masa tua kan. Biasanya kan mengutamakan lingkungan yang segar, ya itu kayak papa saya berarti. Slow living. Slow living. Oke, tapi sorry, dari motivasi yang mau pindah ke IKN itu berarti di breakdown dari yang 60% tadi mau pindah. 60% yang mau pindah dan juga yang 40% tadi, kalau misalkan kita tawarkan kondisi IKN itu seperti apa, mana nih yang menurut mereka tuh paling enak. Tapi mereka punya gambaran nggak sih sebelum mereka mengisi survei tadi? Mereka punya gambaran IKN nggak sih? Mereka punya wawasan yang cukup nggak sih soal IKN? Nah, ini menarik Mas. Kita harus memberikan wawasan kepada mereka. Makanya dalam kuesioner kita berikan infografis sederhana. Oh gitu. IKN itu seperti apa gitu kan. Jadi ketika 40% itu kita tanyakan ulang gitu kan. Nih, kita kasih infografis buat teman-teman. Kalau udah lihat informasi seperti ini, bagaimana pandangan teman-teman terhadap IKN? Gitu. Oh berarti mereka udah di form itu mereka sudah dapat knowledge-nya, infonya dulu, kemudian mereka baru ngisi ya. Betul. Jaga-jaga kalau mereka mungkin nggak terlalu dekat dengan informasi seputar IKN. Betul. Oke, baik. Berikutnya, teman-teman tolong dibantu tampilkan grafik yang ketiga ini soal persepsi IKN di mata Gen Z itu seperti apa. Jadi yang paling tinggi memang sebagai Smart City 56%, Forest City 30%, Spawn City 14%. Bisa dijelaskan soal hal ini? Ya, jadi ketika kita berbicara generasi Z ya gitu kan,
kita kan melihat karakter mereka itu pengennya serba instan gitu kan. Ketika serba instan ini berarti butuh adanya dukungan teknologi gitu kan. Nah, ketika mereka terkonotasi dengan teknologi tadi, oh ternyata IKN itu emang mereka membutuhkan adalah smart city gitu kan. Kita juga udah memberitahukan bahwa smart city itu keterangannya apa. Apa yang diterangkan oleh Beyond apa? Smart city itu definisi dari smart city, ibu kota negara itu bagaimana, kota hutan juga seperti apa, spons itu seperti jelas apa, itu mereka jelas ya? gitu kan. Mereka lebih cenderung ya mereka pengen kehidupan yang lebih mudah aja, jadi pengen smart segala sesuatunya gitu kan. Jadi kalau kita mau ngapa-ngapain udah nggak usah ribet deh gitu kan. Apa-apa kan di handphone udah tinggal gitu aja. Oh berarti gitu. ini sinyal di sana yang harus utama nih berarti ya kelihatannya ya. Sinyalnya kalau masih dalam tanda kutip susah kelihatannya masih nggak mau pindah juga kelihatannya. Tapi selain itu Smart City kan juga biasanya dikategorikan setahu saya terkait dengan ketersediaan fasilitas publik seperti transportasi misalkan. Itu juga mereka butuhkan berarti kan Smart City juga? Iya itu masuk ke Smart City gitu. Itu masuk ke dalam komponen pilar Smart City di IKN. Jadi Smart City itu kan melingkupi segala sesuatu ya berbau dengan teknologinya juga, transportasinya juga gitu kan. Karena mereka pingin semuanya instan dan connected satu sama lain gitu. Wah ini tantangan sendiri nih buat pemerintah untuk mewujudkan maunya Gen Z nih. Itu sudah direncanakan oleh pemerintah. Oh sudah direncanakan. Iya gitu. Makanya teman-teman tuh setuju gitu kan. Oh ya udah yang ini aja deh yang sesuai dengan kita gitu kan istilahnya. Dan itu yang dominan ya 56% tadi kalau kita lihat. 30% itu soal forest city. Artinya mereka butuh something yang tetap seger dong, sesuatu yang sifatnya ya lingkungan masih diutamakan di situ kan. Nah jadi kalau misalkan kita lihat dari responden tersebut, mereka itu menginginkannya emang kayak ruangan terbuka, lalu segar kalau lagi jogging gitu kan. Apalagi kalau sekarang kan di Jakarta ada Car Free Day gitu kan, ada foto-foto yang keren kayak gitu-gitu. Dia pengennya juga di IKN sejuk suasananya gitu kan. Lalu juga seperti artificial yang kayak gitu-gitu gitu. Nah itu membutuhkan sektor-sektor kehutanan juga yang ada di IKN gitu. Makanya mereka lebih melihat Forest City di IKN itu sebagai kenyamanan hidup mereka sih gitu. Kesegarannya. Kesegarannya udaranya gitu ya. Terus yang terakhir, nah ini soal menarik nih, Spon City maksudnya apa nih Spon City ini? Spon City itu tentang daya serap. Bagaimana IKN itu bisa menyerap air yang ada, lalu juga mendistribusikan air gitu kan. Nah ini juga kita memberitahukan kepada mereka bahwa kalau untuk tinggal di suatu tempat itu butuh air loh gitu kan. Oh iya. Itu juga butuh seperti saluran yang memang terkoneksi dengan baik, sistematis gitu kan gitu. Tapi tetap ketika kita sudah sajikan semuanya, balik lagi saya pengen yang ada teknologinya deh semuanya gitu kan. Gitu. Balik-baliknya ke situ juga. Gitu kan. Karena gini Mas Zaki, bayanganku itu kalau soal Spon City itu kan spons ya, daya serap air. Dalam arti harus ada kepastian jangan sampai banjir nih wilayah ini, ada kaitan dengan itu juga nggak? Kalau misalkan dalam komponennya itu, memang itu dijelaskan bagaimana sistem penyerapan airnya gitu kan, gitu. Nah, namun ketika memang mereka itu sudah terkoneksi dengan smart, pasti dalam komponen smart itu sudah memperhatikan hal-hal tadi gitu udah kan. Pasti nggak akan banjir lah. Bukan berarti smart terus ada banjir, enggak, itu berkontradiktif gitu Iya. Tapi tetap yang diutamakan bagaimanapun karena memang ini adalah Gen Z, balik-baliknya teknologi, instan, kemudahan begitu kan yang lebih dibutuhkan, makanya butuh yang namanya Smart City. Oke, tolong teman-teman dibantu tampilkan grafik yang keempat. Ini yang mau saya tanya lebih dalam ini. Jadi kalau ditanya kira-kira kapan ini para Gen Z ini mau pindah ke IKN. Nah, kita lihat di sini hasilnya ternyata paling tinggi itu 35% di fase 3 tahun 2030 sampai 2034. Ada apa dengan di fase itu, Mas Zaki? Jadi dalam fase tersebut itu kan sudah dijelaskan bagaimana kondisi IKN di setiap tahapannya. Dan juga target-target dari pemerintah berapa banyak populasinya yang ada gitu kan. Di sini juga saya mau menjelaskan bahwa dalam survei ini kita membuat karakter imajiner gitu kan. Oke. Karakter imajiner Gen Z yang ada di Indonesia itu seperti apa? Gimana tuh? Kita bagi menjadi 3. Ika, Nusa, Tara. Itu kita terinspirasi dari IKN dan Nusantara gitu kan. Gitu. Jadi kita nama Ika Nusantara. Ika itu karakter dari teman-teman yang melihat sesuatunya itu melalui peluang bisnis dan juga kerjanya. Kalau Nusa itu teman-teman yang memang sudah bekerjanya secara kewajibannya harus pindah gitu kan, tetapi mereka juga melihat itu ada peluangnya gitu. Kalau Nusa itu lebih ke arah yang follower nih. Tara. Ya udah, Tara. Yang Tara. Yang Tara itu lebih ke arah ya udah
tunggu nanti aja gitu kan, mengikuti flow yang ada wait gitu kan. And see berarti wait mereka and see. ya? Jadi 3 hal ini kita coba bedah karakternya masing-masing. Bisa nggak kalau aku bilang karakter yang terakhir itu yang apa? Yang Tara. Tara ya. Tara itu berarti kalau aku bilang apa? Wah, nggak mau ngambil resiko. Mereka butuh kepastian dulu nih. Iya, jadi teman-teman yang 40% tadi gitu kan. Ini kalau kita bicara 60-40 Iya, tadi iya, ya. iya. 60 itu kan Ika Nusa, Tara itu yang 40 gitu kan. Oh gitu. Iya, jadi Oke. kita bagi dari motivasinya gitu kan. Yang melihat itu secara peluangnya sangat kental, lalu juga yang memang mau nggak mau harus berangkat, mana yang lihat kayak wait and see dulu deh gitu kan kita. Nah, untuk yang Tara ini yang 40%, dia tuh butuh untuk melihat sesuatu di kain tuh harus ada fisiknya dulu kurang Wah, lebih ini gitu berarti kan. penganut aliran seeing is believing. Nah, gitu kan. Oke, Jadi oke, berhubungan lagi dengan tahapan-tahapan Iya, tadi. iya. Tahap 1 itu lebih ke arah yang intinya dari inti gitu kan, dan juga tahap 2 tadi. Iya. Tahap 3 itu kan sudah ada pembangunan sekunder gitu kan. Yaitu Oh, iya, iya, fasilitas-fasilitas lainnya gitu kan. Nah, dari sini mereka sudah melihat bahwa oh saya ketika sudah ada fasilitas yang umum aja nih saya baru berangkat gitu kan. Itu tahap 3 gitu kan. Nah, yang bisa digeser nih, siapa yang bisa kita geser tahap 2, tahap 1, atau yang nggak bisa digeser sama sekali, atau bahkan bisa jadi mundur gitu kan. Nah, kita tuh mau memberikan semacam insight kepada pemerintah juga, kepada seluruh pihak gitu kan, bagaimana kita memahami Gen Z yang ada di Indonesia gitu kan. Karena karakternya, wah ini lucu-lucu banget gitu kan. Jadi kita udah simplifikasi Ika Nusantara tadi, jadi kalau yang bisa kita pindahkan ke IKN dengan cepat, itu Ika dan juga Nusa gitu kan. Itu tahap 3 bisa geser dikit tahap 2 dan juga tahap 1. Tapi kalau Tara, dari responden kita melihat itu mereka cenderung tahap 3, 4, 5 kurang lebih kayak gitu. Jadi dia udah lebih ke arah yang established gitu kan. Sesuatunya emang udah terbangun dengan baik, baru si Tara ini mau berangkat gitu kan. Karena balik lagi, tanpa adanya kepastian, siapa orang sih yang mau gitu kan, nggak ada gitu. Saya curiga nih kelihatannya ini paling banyak perempuan ini karena butuh kepastian. Oke, jadi Tara ini akan, atau yang tadi 40% ini bukannya dalam arti mungkin kalau melihat kondisi sekarang mereka masih belum mau pindah karena masih dalam proses apa ya, pondasinya ya. Tapi bukan berarti mereka pure tidak mau. Bukan berarti mereka tidak mau, karena kami menanyakan nih gitu. Ketika kondisinya seperti ini, mana yang mereka pilih kurang lebih gitu kan. Jadi mereka itu belum bisa memilih karena belum tahu informasi yang cukup dan juga belum tahu kelihatan itu nanti seperti apa. Jadi kita mau melihat ya udah kalau tahap 3 seperti ini, kita lihat di tahap 3 kayak gimana gitu kan. Oh, gitu. oke. Berarti kuncinya kalau pengen memang mau pindah, kuncinya ada di tahap 3 dong. Yes, sebetulnya. Betul gitu. 2030, 2034. Usia mereka umur berapa berarti 2030? Kalau Gen Z itu usianya nanti 10 tahun lagi itu di 27-37. Jadi biasanya itu udah yang mateng nih gitu kan. Saya udah punya keluarga juga gitu kan, yang karirnya itu udah menengah gitu kan. Sehingga mereka ketika datang ya sekaligus mereka melihat itu sesuatu fasilitas umumnya juga, sekundernya gitu kan. Gimana mereka itu dalam berkehidupan di sana butuh juga hiburan, butuh juga kenyamanan lainnya gitu kan. Sehingga itu tercerminnya adalah di tahap 3 gitu. Oke, teman-teman boleh tolong dibantu tayangkan lagi tadi grafiknya yang soal mau pindah ke IKN kapan? Aku mau lihat ini nanti grafiknya. Kalau kita lihat kan trennya naik ya. Dari fase 1, 2, 3, 4, 5 itu kan kayak segitiga ya. Iya. Ada naik kemudian akan turun. Iya. Berarti artinya apa tuh? Maksudnya kenapa ada penurunan di fase 4 dan 5? Ya, jadi kan kita lihat tadi ya, kalau kita lihat dari karakternya Gen Z kita bagi jadi 3 gitu kan. Itu mereka kan punya pilihannya masing-masing gitu. Jadi rata-ratanya teman-teman muda itu melihat saya emang pengen picknya itu di tahap 3 aja gitu kan. Ketika tahap 3, 4, 5 ya mereka lama-kelamaan. Tapi tahap 3 kan masih bangun tuh, masih proses bangun, belum jadi. Nah yang di tahap 3 itu biasanya yang tadi melihatnya itu peluang bisnisnya ada gitu kan. Jadi mereka datang ke sana tuh pingin ikut serta membangun juga gitu. Oh gitu. Kurang lebih. Jadi makanya tadi saya bilang kalau tahap 3, tahap 2 bisa digeser-geser itu yang Ika gitu kan. Tapi kalau yang Tara, Nusa ya? Iya kalau yang Tara tuh udahlah saya pengen di tahap-tahap yang akhir aja gitu kan. Akhir-akhir ketika gitu. semuanya udah settle gitu kan. Wah ini oke juga nih kalau gue pindah gitu betul. kan. Oke, berarti itu penyebabnya. Oke, kita geser lagi, ada temuan lain oleh teman-teman Beyond. Ini soal, nah setelah kita melihat soal IKN, tentu kita tidak lepas dari figur yang memimpin dari IKN ini juga tidak lolos dari pengamatan teman-teman dari Beyond.
karakter orang yang cocok pimpin IKN. Boleh dibantu tampilkan teman-teman. Bagaimana nih karakter yang cocok? Nah ternyata 55% mereka menilai butuh karakter orang yang berintegritas, 35% visioner, kemudian cukup jauh nih jaraknya, kemudian lompatannya dari 35 ke 7 suka teknologi. Nah ini menarik Mas. Mereka butuh pemimpin yang bilang suka teknologi cuma 7%. Padahal ini kan smart city kan tadi kan, bayangan mereka sekarang kan smart city, teknologi. Tapi mereka yang menjawab butuh pemimpin yang suka teknologi 7%. Gimana nih? Jadi gini, kita kan melihat IKN itu suatu hal yang butuh konsentrasi khusus nih dalam pembangunannya gitu kan. Nah jadi membutuhkan figur seperti apa, kurang lebih kan kayak gitu. Bukan berarti kita menspesifikkan ketika smart city itu harus ada dalam komponen utama pemimpin tersebut gitu kan. Kalau melihat kita kan ini bicaranya karakter gitu kan. Gitu. Nah jadi teman-teman muda itu membutuhkan pemimpin yang berkarakter, yang integritasnya itu bisa membangun IKN ini gitu kan. Dimana smart city menjadi komponen di bawah dari si karakter integritasnya tadi, dan juga secara visioner. Karena apa? Ketika pemimpin tadi yang memiliki integriti yang tinggi, lalu juga berpandangan bagus ke depannya secara visioner gitu kan, itu bisa mengembangkan sektor-sektor lainnya. Jadi pemimpin seperti itulah yang dibutuhkan oleh generasi Z. Gitu. Oke, meskipun di situ mereka melihat IKN sebagai smart city, kota yang berteknologi, semuanya serba cepat, tapi bukan berarti harus pemimpin yang suka teknologi juga nih, tapi ada karakter yang lebih tinggi lagi yang dibutuhin, yaitu berintegritas. Dan latar belakangnya ini juga menjadi sorotan. Teman-teman, tolong dibantu tampilkan latar belakang pemimpin yang cocok untuk pimpin IKN. Nah ini menarik juga nih. Yang paling tinggi adalah akademisi 50%, 39% birokrat, 7% pebisnis, 4% militer atau penegak hukum. Penjelasannya bagaimana Mas Zaki? Jadi gini, teman-teman itu kan melihat IKN sesuatu yang masih direncanakan gitu kan. Melihat IKN juga sesuatu yang membutuhkan perencanaan yang matang. Jadi mereka melihat figur yang cocok itu adalah yang memiliki keteknisan yang pas kurang lebih. Lalu juga memiliki knowledge yang bagus. Makanya mereka memilih akademisi untuk bisa menjadi tokoh pemimpin yang mereka idamkan. Tapi selain itu juga mereka tahu bahwa birokrasi ini juga penting. Makanya teman-teman juga melihat untuk bisa memastikan investasinya nanti seperti apa, pengembangan ke depan, koordinasi satu sama lain. Jadi mereka juga menaruh pilihan keduanya itu, yang paling besar itu di teman-teman yang punya birokrasinya juga backgroundnya gitu. Malah yang militer, pengamat atau penegak hukum yang agak kecil ya, kemudian pebisnis tadi cuma 7%, tapi yang paling tinggi adalah tetap yang akademisi. Dan juga, saya tertarik sebenarnya kenapa kok kok akademisi? Akademisi ini kan sebetulnya kalau kita melihat tanpa maksud merendahkan ya, ini kan mereka wawasannya sangat luas. Atau mungkin karena sifat konseptor di akademisi yang dimiliki ya? Ya, ketika mereka melihat prinsip-prinsip IKN, melihat juga perencanaan IKN itu kan membutuhkan suatu pengetahuan yang luas dan juga sangat dalam juga gitu kan, sehingga IKN ini kan sedang didesain untuk menjadikan itu sebuah desain yang bagus dan diimplementasikan juga oleh pemimpinnya nanti gitu kan. Mereka membutuhkan orang yang secara background tuh ya backgroundnya di situ dalam pembangunan tadi gitu. Oke. Nah, tapi ini kan tadi sudah menangkap soal IKN itu seperti apa, pemimpinnya seperti apa. Tapi ada tidak maksudnya teman-teman Beyond ini menangkap, wah ternyata Gen Z juga melihat ada potensi challenge ya atau tantangan nih dalam pembangunan IKN. Teman-teman bisa tolong ditampilkan karena juga meng-capture ada beberapa tantangan yang dianggap Gen Z ini ada di pembangunan IKN. Yang pertama paling tinggi adalah keberlanjutan 33%. Ini nggak usah Gen Z Mas. Saya pun sebagai milenial juga akan mempertanyakan dan ini menjadikan ini sebagai tantangan begitu. Ternyata juga Gen Z sepakat begitu. Keberlanjutan. Apa yang mereka takutkan dari segi keberlanjutan? Jadi proses IKN itu kan tantangannya sudah diketahui ya dari segi investasi gitu kan. Dari segi pembangunan juga harus dikontrol dengan baik terhadap sosialnya, terhadap lingkungannya seperti apa gitu kan. Itu menjadikan sebuah konsep yang terintegrasi satu sama lain nih gitu. Ketika mereka itu tergabung dalam satu konsep tadi gitu kan, mereka melihat bobot inilah bobot yang paling berat yang harus dimiliki oleh tokoh pemimpin tadi gitu kan. Nah jadi
keberlanjutan dilihat oleh teman-teman ini karena trennya juga kan sekarang udah adanya perubahan iklim juga, kurang lebih gitu kan. Lalu juga situasi-situasinya juga sudah mulai berubah nih, tantangan-tantangan alamnya gitu kan. Dan juga Indonesia di kancah global juga diperlukan komitmen-komitmennya untuk bisa menjaga bumi ini gitu kan. Jadi permasalahan inilah yang menurut teman-teman tuh, wah pemimpin harus tahu nih gitu kan. Karena kedepannya di tahun 2045, IKN itu kan direncanakan untuk punya beberapa prinsip-prinsip keberlanjutan juga. Seperti ada nol emisi karbon di sana, lalu juga bisa menyerap emisi karbon yang lebih besar lagi karena hutannya tadi gitu kan, lalu juga bisa menggunakan prinsip-prinsip yang pembangunan berkelanjutan. Nah, hal ini menjadikan Indonesia kedepannya akan dipandang baik oleh negara-negara luar jika IKN itu sudah mengusung konsep-konsep keberlanjutannya juga. Jadi itulah yang menjadi tantangan terbesar menurut teman-teman yang kita jaring nih dari responden kita. Gitu. Oke, terbesar kedua adalah penolakan sosial dan kemudian di bawahnya sedikit adalah soal stabilitas politik. Ya. Ini melek kondisi juga seperti yang Gen Z ini ya. Ini soal stabilitas politik dan juga penolakan sosial ini apa yang di-capture sama responden? Ya, penolakan sosial ini kita kan bisa melihat bahwa saat terjadi pembangunan itu ada beberapa hal dari pembebasan lahan juga gitu kan, lalu juga ada beberapa lahan-lahan yang harus dipersiapkan kembali gitu kan. Sekarang kan IKN tuh mengusung konsep 100% yang dibangun 100% juga harus ditanam kembali. Betul, gitu kan. Ya. Nah, itu akan rentan terhadap penolakan sosial bagi masyarakat. Karena masyarakat biasanya sudah tinggal di sana. Lalu juga masyarakat merasa itu ada kearifan lokal yang ada di daerah tersebut. Bagaimana sosok pemimpin tadi bisa bernegosiasi dengan masyarakat, bisa juga melihat suatu keputusan yang win-win solution dengan masyarakat gitu kan. Itulah yang menjadi tantangan nih. Ini sebetulnya relate ya, poin soal karakter pemimpin dan permasalahan yang dipandang oleh Gen Z apa saja ini sebenarnya relate dong seharusnya ya. Relate semuanya. Oke, baik. Nah, ini menarik nih, Mas Zaki, aku mau tanya. Di pertanyaan teman-teman Beyond, mempertanyakan tidak ke para Gen Z, kalian yakin tidak bahwa IKN ini akan terus berlanjut? Ya. Jadi kalau dari kami secara eksplisit kami tidak menanyakan seperti itu. Yang kami tanyakan adalah di tahun 2045 IKN mencapai roadmap terbaiknya kurang lebih. Roadmap seperti apa yang teman-teman itu kira-kira itu adalah keinginannya teman-teman gitu. Jadi kami melihat dari segi implisitnya bahwa mereka sudah memandang 2045 IKN itu seperti apa gitu. Jadi prinsipnya adalah di sini mau kasih clue ke pemerintah, ini loh pemerintah, ada Gen Z, generasi penerusmu, generasi masa depan negara ini yang mau melihat IKN itu seperti apa di masa depan nanti. Di masa depan nanti, dan supaya ini bisa jadi salah satu apa ya, patokan juga buat pemerintah kalau lagi membangun. Oke, terakhir Mas Zaki, karena waktu kita juga sudah terbatas, secara keseluruhan, secara garis besar, penerimaan atau maksudnya apa ya, Gen Z melihat IKN ini menjanjikan atau tidak untuk mereka? Ya, kalau kita lihat dari responden kita, dari 60-40 tadi gitu kan, IKN itu menjanjikan buat mereka, karena mereka melihat itu sebagai peluang bisnis. Lalu juga ada peluang karirnya. Kita lihat pasti pemerintah juga sekarang juga sudah ada memikirkan insentif-insentif ketika berangkat duluan ke IKN, kurang lebih gitu kan. Jadi dilihat dari 60% responden kita, teman-teman memang masih melihat IKN itu sesuatu yang kira-kira tuh berpotensi buat mereka sih. Menjanjikan lah ya. Oke, baik Mas Zaki, terima kasih sudah berbagi waktu, berbagi informasi juga soal hasil risetnya. Nanti kira-kira akan ada riset follow up lah? Follow up riset jadi, ada ya? Jadi nanti menariknya adalah kita mau menguji lagi di pertanyaan terakhir responden kita itu adalah, bersediakah teman-teman ditanyakan kembali setelah 17 Agustus? Jadi setelah 17 Agustus kita akan keluarkan lagi risetnya. Masih belum puas juga ini Mas Zaki. Kita mau lihat 60-40 ada pergeseran nggak gitu kan. Gitu ya. Karena kan kemarin. Kenapa setelah 17 Agustus? Karena teman-teman itu kan melihat informasi-informasi yang didapatkan itu kan harus ada seremoni-seremoni. Karena ada seremoni di IKN. Gitu. Teman-teman yang Gen Z bisa ngeliat, wah IKN tuh gitu toh. Nah gitu. Ini ada gak pergeseran gitu kan. Jadi nanti setelah 17 kita akan melihat lagi ada gak pergeseran dari 60-40 tadi. Oke, Mas Zaki Berlian, kita tunggu ya rilis berikutnya. Salam untuk teman-teman di Beyond. Dan saudara, itu tadi adalah perbincangan saya soal bagaimana Gen Z melihat Ibu Kota Nusantara terkini. Kita nanti akan juga kembali menyaksikan bagaimana perkembangannya, apakah akan ada perubahan setelah melihat IKN
ketika dijadikan venue upacara kemerdekaan Republik Indonesia ke-79. Kita nantikan bagaimana, apakah ada perubahan, kira-kira bagaimana? Akan bertambah yang mau pindah atau justru bertambah yang tidak mau pindah? Kita nantikan bersama, sampai jumpa.